Nabi Musa alaihi salam. Di zaman dahulu kala, di tanah Mesir, hiduplah seorang raja yang sangat kuat dan sombong. Ia bernama Fir'aun. Dia menguasai seluruh negeri Mesir dan memperlakukan orang-orang Israel sebagai budak. Di tengah kekuasaannya yang sangat besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus salah satu nabi yang bernama Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dilahirkan dari keluarga Israel, namun ia dibesarkan di istana Fir'aun. Saat Nabi Musa dewasa, Nabi Musa menjadi saksi atas penindasan yang dialami oleh umatnya. Suatu hari, ketika Nabi Musa berada di lereng gunung, Nabi Musa melihat semak yang terbakar. Namun tidak hangus. Dari semak itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa agar segera membebaskan orang Israel. Dan Nabi Musa segera meminta kepada Fir'aun agar membebaskan orang Israel. Namun Fir'aun menolak keras permintaan itu. Malahan Fir'aun menambah penindasannya lagi. Suatu hari Fir'aun menantang Nabi Musa alaihi salam dan mengundang para ahli sihir. Para ahli sihir itu mengeluarkan tali dan merubahnya menjadi ular kecil. Berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa melemparkan tongkatnya ke lantai dan berubah menjadi ular yang sangat besar. Ular Nabi Musa memakan ular-ular milik penyihir. Penyihir itu pun kaget dan terkejut. Dan penyihir itu pun beriman dan percaya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Fir'aun tidaklah kapok atas azab yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa agar segera memindahkan kaum Israel dari Mesir. Kepergian Nabi Musa dipilih saat malam hari. Kenapa hayo dipilih saat malam hari? Ya, betul, agar Fir'aun dan bala-bala tentaranya tidak mengetahuinya. Namun, saat Fir'aun mendengar kepergian Nabi Musa dan pengikutnya, Fir'aun marah dan murka. Fir'aun mengejar Nabi Musa dan pengikutnya menggunakan kuda dan alat perang yang sangat lengkap. Ketika Nabi Musa dan pengikutnya sampai di Laut Merah, Nabi Musa pun terbingung bagaimana cara dia agar bisa melewati Laut Merah itu. Lalu Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memukulkan tongkatnya kepada Laut Merah. Dan Nabi Musa segera memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Laut itu terbelah menjadi dua, dan setiap belahannya sebesar gunung. Di tengahnya terdapat jalan untuk dilintasi Nabi Musa dan pengikutnya. Tak selang lama, Fir'aun dan bala-bala tentaranya menyusul Nabi Musa dan menggunakan jalan yang sama. Ketika Fir'aun dan bala-bala tentaranya melewati jalan tersebut, tiba-tiba laut itu kembali ke semula dan Fir'aun serta bala-bala tentaranya tenggelam di sana. Sebelum tenggelam, Fir'aun sudah meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun taubatnya ditolak dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan jasad Fir'aun agar bisa memberi pelajaran manusia bahwa kisah Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan itu benar adanya. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum.